Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Fauzia. Saya dari KPI 1C dengan NIM 2413300095. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasinya. Perkembangan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Perkembangan komunikasi terjadi di zaman sebelum Masehi dan juga pada masa Romawi, atau sebagai perkembangan dari Yunani kuno sekitar tahun 500 sebelum Masehi hingga 5 Masehi, mengalami kendala karena pada masa itu Romawi mengalami masa kegelapan atau Dark Age. Padahal masa kegelapan yang terjadi di Eropa ini merupakan sisi lain dari masa keemasan peradaban Islam, di mana pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan atau termasuk aktivitas komunikasi cukup signifikan. Kemudian fenomena komunikasi berkembang pula pada awal ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1457. Sejarah perkembangan komunikasi manusia. Komunikasi merupakan prasyarat kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah komunikasi sebenarnya sama saja dengan sejarah peradaban manusia, yakni telah dimulai sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi ini. Namun dengan demikian, hingga saat ini tidak ada dokumentasi yang menjelaskan bagaimana bentuk dan cara komunikasi yang terjadi pada saat itu, atau beberapa generasi setelah Adam dan Hawa, baik dalam bentuk bahasa ataupun lambang-lambang dan tanda-tanda komunikasi lainnya. Everett M. Rogers tahun 1986 dalam bukunya Communication Technology, The New Media in Society antara lain menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini yang disebut sebagai zaman Cro-Magnon, diperkirakan bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian, atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu komunikasi manusia. Sejarah perkembangan komunikasi manusia dapat dibagi menjadi 4 era. 4 era utama. Yang pertama ada era komunikasi tulisan, dimulai sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi dengan penulisan oleh bangsa Sumeria di lembaran tanah liat. Yang kedua ada era komunikasi cetak, dimulai pada tahun 1456 dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg, memungkinkan penyebaran informasi lebih luas. Yang selanjutnya ada era telekomunikasi, dimulai pada tahun 1844 dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse yang mengubah komunikasi jarak jauh. Selanjutnya ada era komunikasi interaktif, bermula pada pertengahan abad ke-20, ditandai dengan perkembangan komputer dan internet memungkinkan komunikasi real time. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai sejarah perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasinya secara lengkap. Yang pertama ada era komunikasi lisan dan simbol komunikasi lisan. Awal mula berdirinya ini, komunikasi manusia dimulai dengan bahasa lisan yang memungkinkan individu untuk berbagi informasi, pengalaman, dan emosi.
Bahasa lisan ini juga berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat manusia. Selanjutnya ada penggunaan isyarat dan simbol. Selain bahasa lisan, manusia purba juga menggunakan isyarat dan simbol sederhana untuk berkomunikasi, terutama dalam konteks berburu dan bertahan hidup. Selanjutnya ada komunikasi simbolik, gambar dan lukisan. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan gambar dan lukisan di dinding gua sebagai bentuk komunikasi simbolik. Ini merupakan langkah awal dalam menyampaikan ide dan cerita. Selanjutnya ada era komunikasi lisan. Penemuan tulisan piktografis. Sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria di Mesopotamia menciptakan sistem tulisan piktografis yang dikenal sebagai cuneiform. Cuneiform ini memungkinkan penyimpanan informasi dalam bentuk yang lebih permanen. Selanjutnya ada hieroglif Mesir. Di Mesir kuno, hieroglif digunakan untuk menuliskan bahasa dan menyampaikan pesan dalam konteks keagamaan serta administratif. Selanjutnya ada perkembangan sistem tulisan. Aksara Fenisia. Sekitar 1200 sebelum Masehi, aksara Fenisia muncul sebagai salah satu sistem tulisan pertama yang menggunakan huruf yang kemudian mempengaruhi banyak sistem tulisan lainnya, termasuk alfabet Yunani dan Latin. Dampak pada peradaban. Penemuan tulisan lisan membawa dampak besar pada peradaban manusia, memungkinkan pencatatan sejarah, hukum, dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada era komunikasi cetak. Penemuan mesin cetak Johannes Gutenberg pada tahun 1456. Gutenberg memperkenalkan mesin cetak dengan huruf bergerak di Eropa. Yang ini memudahkan produksi buku secara massal. Selanjutnya ada revolusi informasi. Mesin cetak memicu revolusi informasi dengan meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan pendidikan. Buku-buku menjadi lebih terjangkau dan tersebar luas. Dampak sosial dan budayanya ada penyebaran ide-ide. Ide-ide baru termasuk reformasi Protestan dapat menyebar dengan cepat berkat buku cetak. Di pendidikan, akses terhadap buku meningkatkan tingkat literasi dan pendidikan di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya ada era telekomunikasi. Penemuan telegraf oleh Samuel Morse. Pada tahun 1844, Samuel Morse mengembangkan telegraf yang memungkinkan pengiriman pesan melalui kabel listrik menggunakan kode Morse. Komunikasi jarak jauh. Telegraf mengubah cara orang berkomunikasi jarak jauh, memungkinkan informasi dikirim dalam hitungan menit atau bahkan detik. Perkembangan teknologi telekomunikasi telepon. Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876 yang memungkinkan percakapan langsung antara dua orang di lokasi berbeda. Selanjutnya ada radio dan televisi. Pada awal abad ke-20-an, radio dan televisi muncul sebagai media komunikasi massa yang mengubah cara informasi disampaikan kepada publik. Dan yang terakhir ada era komunikasi interaktif. Munculnya internet, pengembangan jaringan komputer. Internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1960-an dan menjadi tersedia untuk umum pada tahun 1990-an. Revolusi digital. Internet membawa perubahan besar dalam cara orang berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, media sosial, platform interaktif. Sejak awal tahun 2000-an,
Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram muncul memungkinkan komunikasi real-time dan berbagi informasi secara luas. Dampak globalisasinya, era ini juga ditandai dengan globalisasi informasi di mana berita dan ide dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Kesimpulannya adalah perkembangan komunikasi manusia telah mengalami transformasi yang cukup signifikan dari komunikasi lisan hingga era digital saat ini. Setiap periode membawa inovasi yang tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi tetapi juga membentuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, masa depan komunikasi akan terus berkembang dengan cara-cara baru yang mungkin belum kita bayangkan atau belum kita ketahui. Mungkin cukup sekian video yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan ragu dan jangan bimbang untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.